serta Ibu yang kami hormati, Bapak dan para pejabat utama SPN Singaraja, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang budiman, terkhusus kepada kedua mempelai yang pada hari ini sangat berbahagia dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menghadiri yaitu undangan Bapak Jasnom SPN Singaraja, yaitu dalam rangka menikahkan anaknya yang ketiga, saudara Ibrahim Sustaban dengan gadis pilihannya, yaitu saudari Nur Haida, sarjana pendidikan. Perlu kami sampaikan kepada hadirin dan undangan sekalian bahwa hari ini ada undangan yang berbahagia. Untuk itu dari Bapak SPN Singaraja dilanjutkan tausiah, yaitu ceramah agama tentang KDRT, bukan yang sering kemarin dilaksanakan, yaitu ceramah-ceramah KDRT, ya kekerasan, tapi di sini adalah kerukunan dalam rumah tangga, itu yang diharapkan. Keempat, doa dan istirahat, santap siang, dan dilanjutkan penutup, yaitu mungkin ucapan salam dari undangan kepada pengantin. Untuk singkat waktu, mari kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Waktu dan tempat silakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Seslem SPN Singaraja beserta Ibu Sugio, yang saya hormati para pejabat utama SPN Singaraja yang pada hari ini ada yang hadir, khususnya seluruh perwira dan staf beserta karyawan sipil SPN Singaraja, dan yang paling berbahagia tentunya kedua mempelai, yaitu Brigda Nur Haida, sarjana pendidikan. Mudah-mudahan bisa ngajar juga nanti di SPN ini. Saya memang kemarin dipesan oleh Bapak SPN untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka beliau menikahkan putranya yang sampai pensiun nanti, panjang umur, murah rezeki, kemudian dikaruniai anak cukup paling banyak 2, kalau kelebihan tidak ditanggung oleh dinas. Ya, saya harapkan kepada terutama Heru selaku juga anggota Polri, jangan sistem komando, sistem seperti IPDN, nggak boleh. Itu dulu dari era zaman dulu, kita nggak ada lagi itu. Polisi sudah baik semua sekarang. Ya, mulai tepuk tangan. Ya, jadi tentunya itu sudah jodoh. Ya, langkah rezeki pertemuan maut, jodoh itu sudah ditentukan oleh yang di atas sana. Kita tidak tahu garam di laut, asam di gunung, ketemunya dalam kuali atau dalam periuk. Menurut Serampang 12 dari Tanah Deli kan ada lagunya itu. Ya, untuk kata petipinya orang Padang maupun orang Deli itu banyak ragamnya. Jadi entah suku Biman, entah suku Sumba, baik antara besan pihak dari orang tua istri maupun pihak dari orang tua suami. Ya, jadi jangan lihat lagunya Samson, ya, tetapi tidak semuanya juga perempuan harus kita hargai, karena perempuan itu berat kembali sama-sama lagi. Itu diharapkan oleh siapapun memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini tetap utuh sampai nanti di
akhir hayat kita. Jadi kalau sudah itu pilihan kita, itu yang paling cantik. Jangan nanti lirik sana lirik sini, ada lagi yang lebih cantik, kemudian lama ditinggalkan. Ada kejadian-kejadian seperti ini nggak kita harapkan, ya. Itulah yang kita sayangi. Lupa yang paling nomor satu, yang paling cantik istri kita, nggak ada yang lain, ya. Kalau begini terus kita tidak akan terjadi apa-apa. Kalau udah lupa, habis manis setelah dibuang, nah itu nggak benar, ya. Jadi nanti Ibu Heru Sutaban, ya, yaitu Ibu Nur Haida yang dari Bima, kita pertama itu memang dari bercinta itu yang bagus-bagusnya itu disebut engkol, rembulan dan lain sebagainya itu. Kalau nggak ada aku nggak bisa tidur. Tapi nanti kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada dikit gesekan-gesekan, tapi itu bunga-bunganya dalam hidup. Ya, kalau nggak ada apa-apanya juga kurang bagus. Yang diundang beliau, ya, karena masukan-masukan dari bapak-bapak ini juga perlu. Kiranya kadang-kadang pimpinan kita itu ada perpolisian masyarakat, polmas dan lain sebagainya, kembali lagi seperti dulu. Jadi diskresi kepolisian itu macamnya masih penting, apalagi kalau semua melalui jalur hukum, barangkali hasilnya kadang-kadang belum tentu baik. Tapi kalau melalui masyarakat itu sendiri bisa menyelesaikan, ya itu tergantung praktek ataupun aplikasi di lapangan oleh masing-masing polsek, terutama ujung tombak itu yang diharapkan setiap kita rakor di Mabes Polri. Tentu beliau bilang paling tidak Kapolres, ya, karena Kapolres itu operasional. Kalau kita kan, saya di sini kan cuma mendidik bintara-bintara ini supaya jangan menjadi bintara seperti yang di Semarang itu nembak Wakapolri, bukan begitu. Tetapi kalau Polres, karena ada penekanan-penekanan, bisa untuk sambang ataupun silaturahmi kepada purnawirawan-purnawirawan yang ada di desa-desa yang mempunyai kewibawaan masih dihargai, masih perlu kami sampaikan juga. Mungkin nanti bicara-bicara kami di sini kan ada yang akan ditempatkan keluar dari SPN untuk mengabdi di lapangan. Jadi memang Pak Sugio masih menyampaikan kepada saya ada beberapa purnawirawan, tapi ada yang datang dulu Pak, seperti pelatihnya Argentina yang putih rambutnya itu, Pak Firman, apa namanya itu? Ya, itu. Jadi rambutnya putih, ganteng orangnya, mirip seperti pelatih Argentina waktu Maradona masih main bola dulu. Ya, saya salamin itu, saya cium dulu beliau waktu masih sehat ya. Tapi ini nggak ada saya lihat hadir. Heru Sutaban beserta kehidupan rumah tangga, semoga panjang umur, murah rezeki, sampai nanti mendapatkan keturunan yang berguna bagi bangsa dan negara, orang tua dan agama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian. Terima kasih disampaikan kepada Bapak SPN Singaraja. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan sekaligus doa penutup kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu para undangan, kami Forum Komersi Antar Umat Beragama itu mengucapkan salam, maka sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu kesepakatan kami. Mudah-mudahan tidak mohon maklum Bapak Ibu sekalian yang dimaksud Allah SWT. Yang saya hormati Bapak KSPN Singaraja, kemudian Sahibul Bait, Sahibul Hajat. Kalau Sahibul Hajat itu yang punya hajat namanya, yaitu Bapak Haji Sugio beserta keluarga, kemudian bapak-bapak
pejabat dari SPN Pak Badan, sekarang jadi Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khususnya Bapak Mas Heru dan Mbak Nur yang sangat berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Saya kurang tahu udah berapa Pak ya, belum bulan madunya belum selesai. Maka kebiasaannya kalau nasihat tausiah itu apa namanya nggak masuk itu, karena konsentrasinya ke itu gitu. Yang jelas Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian para undangan, Mas Heru khususnya, ada pesan sedikit tentang kewajiban seorang laki-laki. Oh, laki buahnya darat, bukan itu Pak. Tapi yang jelas, yang pertama Mas Heru, pesan Rasulullah SAW. Pernah sahabat bertanya, wahai Rasul, apa sih kewajiban seorang suami kepada istrinya? Yang pertama, karena ini tiap hari terjadi, maka itulah yang ditekankan terlebih dahulu, keseharian ini. Apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah an tut'imaha idza ta'imta. Itu kalau dalam bahasa Arabnya begitu. Hendaklah kamu beri makan istri kamu apa yang kamu makan. Jangan denyanan kornane bawa jukut kangkung, terus suaminya nyari sate Mas Pak Ali itu. Akhirnya begitu kan, karena di rumah sama tugas kan, mau pulang nggak apa namanya itu susah, ataupun mau pulang juga malas karena mungkin sudah dimasakkan. Makan nggak tahu gimana kira-kira. Terus habisin minyak ya, nggak usah dah. Pas itu malah paginya pemetakan, oh gitu. Udah makan masih enggak, siapa makan nanti tangannya tak kambing ya. Makanlah, berikan makan istri kamu sesuai apa yang kamu makan. Kalau mungkin tidak ya, kalau mungkin, karena ini akan terjadi. Aduh, makan ini lapor ya. Lapor, siap apa yang dilaporkan. Tadi pingin habis nasatinya, kok baru lewat, kok baunya begini. Dek, maaf dah dek ya, tadi saya sudah makan sana. Nyembang paling berkesap bagian Pak ya, sebentar aja nyembangnya, apa namanya itu, cemberutnya paling sebentar saja. Tapi setelah itu seperti Pak Aladan belum tahu setelahnya Pak ya. Cekicikin udah itu doang. Orang Islam itu punya buku nikah SIM, surat izin menaiki. SIM ya, itu ada buku nikah itu, laki-laki perempuan semua bawa satu-satu, warnanya coklat sama hafal ibunya. Coklat sama hijau. Nah itu semua tertera wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu gauli istri kamu dengan cara yang ma'ruf, bukan Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, ma'ruf itu adalah sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaan adat istiadat itu di Jawa bagaimana, kemudian di Bali bagaimana, kemudian di apabila makannya sama saja. Nah ini harus tahu persis bagaimana apa yang harus diucapkan, kemudian bagaimana dengan menyuguhkan dan sebagainya. Bil ma'ruf, sesuai yang keadaan ataupun adat istiadat setempat. Bil ma'ruf. Fa in karitumuna fa asan takusa wa ja'ala fi khairan katsira. Apabila kamu pasti akan mendapatkan kekurangan daripada suami atau istri. Sesuatu yang dibenci dari suami ada. Tapi seperti Pak Abadan tadi bilang bahwa nggak kelihatan. Kalau 1 bulan nggak kelihatan kebiasaannya, dengkulnya itu nggak kelihatan.
kebiasaan itu belum kelihatan. Selang 1 tahun punya anak 1, punya anak 2, mulai dah ada kebiasaan ataupun karakter kepribadiannya akan muncul. Maka ada pasti ya, contoh misalkan sekalian, kita nggak senang istri kita tuh mungkin jaga mes itu. Sifat atau karakter itu akan ada manfaatnya. Maka ketika istri mungkin senang bisa ngomong lebih banyak, maka bisa dia bawa dagangan, Kak, bawa dagangan ke apa namanya itu, ke anggota Bayangkari ya. Bu, ini nggak beli ini, Bu, ini Bu, ini orang model baru nih. Ada hadis kan di sini, Bu. Oh, saya datangkan dari Australia. Terus berapa, Bu? Nggak mau ngajak kok. Akhirnya menjadi ya ini. Ya. Padahal suaminya nggak senang, istrinya senang ngomong. Padahal dari kepandaian dia ngomong atau berbicara, maka dia mendatangkan kebaikan. Yaitu apa? Dapatlah dia rezeki di luar atau tambahan daripada kedua. Harus coba Mas Heru yang kedua nih, enggaklah beli pakaian istri kamu apabila misalkan suami Mas Heru misalkan pakai apa? Pakai kemeja ya. Nah, jangan suaminya mau senang, ketika pengajian juga rusuh, bajunya itu rusuh. Apa sampai istri-istri yang anggota pengajian tersebut, Bu, nah, maaf ya, ini udahlah, saya juga sudah punya anak 3, udahlah, saya sudah punya suami. Akhirnya apa? Suaminya udah menekan. Benar-benar apa? Akhirnya melihat seperti tadi bagaimana ada yang melintas anti. Terus nih, tapi harus yang bagus ya, maksudnya ini bapak ini, mana bapak ini biru, ini arah sih. Ini harus sesuaikan dari selera. Terbeli di luar jihad. Jangan Mas Heru walaupun contohnya kalau kita ukur sendiri apa udah sakit, maka itu juga yang dirasakan oleh istri kita. Wala tuqabbi. Oleh kalau fisik jelas tak boleh. Ayah kemana ayah? Sini lupa gitu. Rumah anak besar proses yuk. Apa yang lagi? Mulai 3-4 mulai dah kalimat itu yang kan muncul karena apa sudah bosan. Atau mungkin istilahnya dia mungkin agak pendek, kate. Itu namanya tuqabbih. Apa? Menjelekkan, menghina. Tadi waktu pacaran seperti tadi puisinya tadi, saya tak bisa tidur ya tanpa memandang fotomu yang cantik dan putih. Sama putih pocong. Sekali Allah SWT. Jadi ketika itu terjadi, jangan sampai keluar. Tapi sekarang kan infotainmentnya kan hebat ya. Itu semuanya akhirnya rumah tangga yang misalnya sedikit sekali mestinya ada pihak ketiga yang menunggangi. Itu yang tidak diinginkan. Kalau memang ada masalah, selesaikan. Maka dalam Islam Pak ya, dalam Islam itu punya musuh itu apa? Bermusuhan itu diberikan batas 3 hari. Kalau malaikat baru dia. Kalau manusia benci kan wajar. Tapi ketika diberikan limit waktu 3 hari, kalau buat ngomong oleh istrinya, untung apa ya? Aduh, saya ngomong jangan terus. Saya ngomong kayak sama. Akhirnya suami yang gengsi juga mendukung. Ada yang perlu hadir. Kok lama sekali, kok duduknya lama sekali. Biasanya ini istrinya juga. Iya, kamu nak ngomong cepat-cepatan. Kan bilang sana depan masih jam-jaman disebut bersama pasangnya mau makan dan sebagainya. Akhirnya apa? Nah disinilah kuncinya. Kuat nggak 1 jam menahan saling tunggu sama sama lain? Maka nggak kuat. Ketika itulah saling bersalaman dan bilang selesai masalahnya. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia, kesimpulan pada
nasihat ataupun satu tausiah kerukunan rumah tangga terakhir untuk Mbak Nur ya, Mbak Nur. Rasulullah SAW katakan neraka itu kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Itu terakhir. Bagi itu orang neraka banyak penghuninya perempuan. Bingung sahabat ketika dikatakan bahwa penghuni neraka banyaknya perempuan gitu. Tidak mau bersyukur terhadap keberadaan keluarganya. Maksudnya kurang saja. Maksudnya ketika nggak diberi, contoh misalkan nggak singgungan gelang misalkan ya, nggak dikasih gelang, nggak dikasih gelang, nggak pernah kali beliin apa-apa, baru sekali aja itu nggak diberikan. Kalau yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi bahwa setidaknya istri kita juga manusia, suami kita juga manusia, maka perlakukanlah, mari kita perlakukan sama-sama seperti manusia, jangan diperlakukan seperti binatang. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita mohon menurut keyakinan kita masing-masing, mudah-mudahan kita hendarkan keluarga yang baru ini, putra dari Bapak Haji sekeluarga, mudah-mudahan pendidikan yang diberikan oleh Pak Haji bisa bermanfaat dan anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa ta'ala fi sahabati rasulullah wa alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang selalu bersadi dan berserah diri hanya kepada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga saudara kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi negara, bangsa dan negara ya Allah, bermanfaat bagi masyarakat ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan satu beban yang kami tidak orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya sudah menyayangi kami dan membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang dapat bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil 'alaina isran rahmatu 'alal ladzina min qablina. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin. Ya Allah, anugerahkan kami kebaikan yang ada di dunia ini Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kami kebahagiaan kehidupan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf apabila ada kata berkenan yang saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengarungi rumah tangganya, yaitu jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan saya juga ikut berdoa di sini, mudah-mudahan Mbak Nur menjadi istri yang salehah. Ya, dengan sabda Nabi, "Ad-dunya mata' wa khairul mata'ihha mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Baik, Bapak SPN, undangan dan hadirin sekalian, acara selanjutnya itu istirahat santap siang kepada Bapak SPN dan undangan yang untuk
Pokoknya aku mau ini.
Mbak Nur Haidah akan segera kita mulai. Oleh karenanya kepada yang masih ada di luar, mohon segera menempati tempat yang telah disediakan. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طيب ولا تأكلوا أموالكم. Mei 2007 di Desa Tolowata, Amdalawi, Bima, NTB, dengan Nur Haidah binti Yasin yang lahir di Tolowata 2 Mei 1982, memberikan tausiah kepada Ustadz Rahmat HS. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada sebuah perubahan secara psikologis ya, secara mental gitu ya. Mungkin dulunya Mbak Ida itu dia ketika masih bujangan sebagai seorang gadis, dia biasa pergi main ke rumah temannya sampai menginap sampai tanpa ada yang mengatur gitu ya. Nah sekarang mungkin berbeda ketika Mbak Ida yang biasanya menyesuaikan dengan pasangan yang baru gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu waktu kita masih lajang, kemudian dia juga karena dia sebagai polisi dan biasa memerintah, bisa memudak-bengkak dan sebagainya. Ternyata ketika berumah tangga juga ketika bersikap pada perubahan penyesuaian secara mental gitu ya, mental, sehingga tidak jarang pasangan muda itu memang harus banyak berinteraksi, harus banyak berduaan gitu ya, harus banyak berduaan. Kemudian yang berikutnya adalah bagi pasangan baru yang masih muda tentunya harus secara psikologis juga harus memahami tentang kondisi masing-masing kita gitu ya. Ya di Singaraja dengan budaya di Bima atau itu akan berbeda, sehingga adat istiadat kelebihan kita. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit
kekurangan istri kita sebagai suami tidak malah menutupi kekurangan daripada istri kita. Jadi pasangan suami istri adalah ibarat sebuah pakaian, dan fungsi pakaian adalah menutup aurat. Namanya aurat adalah sesuatu yang tidak layak diketahui oleh orang lain dari pasangan kita. Kita ceritakan kepada teman kita, jangan sampai diceritakan ya. Tidurnya ya, kalau nyuci piring itu nggak bersih ya, terus kalau nyuci baju juga sama, masih kotor, dan itu aib juga gitu ya. Itu merupakan aib daripada keluarga pasangan kita. Kalau aib di sini adalah bagaimana kita saling mengenal tadi. Jadi karena ta'aruf kita, tahun ini kita lanjutkan di pernikahan. Jadi sekali-kali ya jalan-jalan di pantai katanya. Kemudian sekali-kali ya makan bersama di luar. Jadi usahakan lebih banyak berdua ya, dan saling ta'aruf, untuk saling mengenal lebih dalam lagi ya. Dan sampai kita nggak mengenal kebiasaan atau tingkat emosional daripada pasangan kita ya, soal seperti itu. Kemudian setelah proaktif, kita juga harus terus terang. Ketika kita menemukan pasangan atau saudara Heru menemukan, saya tuh nggak sreg loh dengan sifatnya Ida atau kebiasaannya Ida pasangan saya, itu harus terus terang, tapi harus disampaikan dengan cara yang baik, dan sampai ya tadi frontal gitu ya. Jadi ketidaksukaan kita atau mungkin hal yang perlu kita perbaiki, kita kemukakan kepada pasangan kita, jangan sampai kita pendam. Nah, kalau kita pendam menjadi bara dalam api, suatu waktu akhirnya akan meledak. Berdakwah sama beraktivitas. Wallahualam bishawab. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita break sejenak untuk menikmati ala kadarnya. Pada yang bertugas kami bersama. Baru 33 tahun ya, masuk yuk ya, semua barulah insya Allah. Ada yang baru 40 tahun, baru 30 tahun, 20 tahun, tapi insya Allah semua baru. Kita doakan semua mudah-mudahan serba baru. Nah, kita mohon kepada Allah untuk kita semua, terkhusus kepada mantan berdua, kita mulai istighfar sekali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah, ya Allah, alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Ali wa Fatimah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma ya Allah, satukanlah hati mereka sebagaimana Engkau menyatukan pasangan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau satukan pasangan Ibrahim dan Sarah, sebagaimana Engkau satukan pasangan Yusuf dan Zulaikha, sebagaimana juga Engkau satukan pasangan Ali wa Fatimah, dan sebagaimana juga Engkau telah satukan pasangan yang agung, yaitu Rasulullah dan Ibunda Khadijah.
Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan mereka. Yassir umurana ya Allah, mudahkanlah urusan mereka dalam segala sesuatu. Wa nawwir baitana ya Allah, dan terangilah rumah-rumah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Allahumma as'aluka ilman yang bermanfaat sampai mereka nanti bersatu di jannah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.